lessons, it's better we sing one little two. One little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, 10 little Indians, girl. Ayo kita hitung mundur. 10 little, 9 little, 8 little Indians, 7 little, 6 little, 5 little Indian, 4 little, 3 little, 2 little Indian, 1 little Indians boy. Okay, now let's pray together, kids. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, kita kembali belajar dari buku tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Dengarkan penjelasan yang akan diberikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Jika kurang paham, kamu boleh tanya pada orang tua atau kepada Miss Poppy. Selamat belajar anak-anak, Miss tetap semangat. Baik anak-anak Miss, kita kembali belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Dengarkan penjelasan Miss. Miss akan baca sebuah teks. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume anak-anak? Pernahkah kamu mendengar apa itu massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Simaklah percakapan antara Siti dan ibu guru berikut. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar anak-anak? Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Tanya Siti. Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar Udin, bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda itu disebut massa. Ingat ya nak, massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat di dalam benda. Jadi itulah pengertian massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar? Benar Siti, massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Ini adalah gambar timbangan dan neraca. Anak-anak masih ingat kan? Oke anak-anak, sekarang kita berlatih. Coba anak-anak perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkarilah pernyataan yang benar. Balok Y memiliki massa yang lebih besar atau yang lebih kecil dari balok H. Coba dilihat timbangannya nak. Maka balok Y itu massanya lebih besar ya nak ya, bukan lebih kecil. Selanjutnya bagian B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari gelas ukur yang kosong. Coba anak-anak perhatikan lagi timbangannya. Maka jawabannya gelas ukur yang mempunyai air lebih besar massanya dari gelas ukur yang kosong. Bisa dibedakan anak-anak. Sekarang lihat bagian C. Botol B mempunyai massa yang lebih besar daripada botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar daripada botol A. Coba dilihat timbangannya. Kemudian bagian D, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari bola yang tidak kempes anak-anak. Maka jawabannya lebih kecil ya, bola yang kempes lebih kecil massanya dari yang tidak kempes. Selanjutnya bagian E, 6 apel mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Maka jawabannya adalah sama. Kamu boleh lihat timbangannya sejajar. Oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat yang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 1 semangka anak-anak. Maka jawabannya lebih kecil. Seperti itulah membandingkan massa benda. Tahukah anak-anak Miss, berat dan massa itu mempunyai perbedaan.
Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi itu disebut juga dengan gravitasi. Ingat ya, gravitasi adalah gaya tarik bumi. Contohnya, massa tubuh di bumi maupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan itu berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti sering kita dengar orang mengatakan berapa beratmu, adapun yang benar adalah berapa massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Paham ya anak-anak Miss? Sekarang mari kita amati. Selain massa, benda juga mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu disebut volume. Ingat ya nak, volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar kedua akuarium A dan B. Volume pada akuarium A itu lebih besar daripada volume di akuarium B. Coba anak-anak perhatikan, inilah perbedaan volume. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang volume benda. Kita lakukan percobaan berikut bersama-sama. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama gelas ukur, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, air, dan balon sebanyak 2. Kemudian langkah percobaannya yang pertama, mari kita isi gelas ukur dengan air, kita masukkan benda padat ke dalamnya. Setelah itu perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur anak-anak? Coba anak-anak perhatikan apakah yang terjadi pada volume air. Maka sebelum benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air tampak lebih kecil. Sedangkan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air bertambah. Bisa kan nak dibandingkan volume airnya? Setelah itu, marilah kita isi gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikanlah gambar untuk membuktikan volume benda cair. Perhatikan gelas ukurnya. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur anak-anak? Maka jawabannya, sebelumnya gelas ukur itu berisi sebanyak 300 ml. Setelah ditambahkan isi air di dalam gelas ukur menjadi 600 ml. Itu artinya volume air bertambah. Selanjutnya bagian F, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Mari kita tuliskan pengamatan kita. Nah, perhatikan gambar kedua balonnya nak. Maka hasil dari pengamatannya, sebelum ditiup balon terlihat kecil kan anak-anak? Namun setelah ditiupkan udara, balon terlihat membesar. Itu artinya volume balon bertambah. Demikianlah cara melihat perbedaan volume pada suatu benda. Sekarang kita telah melaksanakan percobaan tadi, mari kita lengkapi kalimat-kalimat berikut. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda. Ayo, apa anak-anak? Jawabannya mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki apa nak? Memiliki massa dan volume. Jadi setiap benda memiliki massa dan volume. Sekarang kita mengamati, Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut. Pernahkah kamu melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah anak-anak menyebutkan ketiga jenis bola ini? Coba anak-anak perhatikan, ini bola pertama adalah bola basket, kemudian bola sepak, dan bola voli. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar anak-anak?
coba kamu perhatikan ketiga bola ini. Maka bola yang memiliki massa paling besar dan volume paling besar adalah bola basket, kemudian bola sepak atau bola kaki, dan yang terakhir adalah bola voli. Paham ya anak-anak? Sekarang Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh, kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-temannya segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain anak-anak? Coba anak-anak tuliskan sebuah cerita singkat pengalamanmu saat menolong orang lain atau keluargamu di rumah. Kamu bisa kerjakan di buku PR tematik kamu. Ini yang menjadi tugas tematik kamu hari ini. Jangan lupa kamu kerjakan ya anak-anak. Kita lanjutkan. Mengapa kita perlu menolong orang lain anak-anak Miss? Coba anak-anak, apakah alasan kita untuk selalu menolong orang lain? Maka kita perlu menolong orang lain untuk meringankan bebannya. Selain itu, menolong orang lain juga dapat mempererat persaudaraan dan kerukunan. Jadi anak-anak jangan pernah takut atau segan untuk menolong orang yang membutuhkan. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 3. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain adalah benda padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, kursi merupakan contoh benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat anak-anak? Mari kita cari tahu sifat benda padat berikut. Pertama, anak-anak amatilah benda-benda padat yang ada di sekitarmu. Kemudian tulislah sifat benda padat berdasarkan pengamatan kita. Setiap benda padat mempunyai sifat yang pertama, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, ukurannya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang ketiga, dapat disentuh atau kita genggam. Sekarang, mari kita melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda padat. Langkah pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya, yaitu ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama masukkan benda yang kamu kumpulkan tadi ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel berikut ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Perhatikan tabelnya anak-anak, kita beri tanda centang jika sifatnya sesuai dan berikan tanda silang jika sifatnya tidak sesuai dengan bendanya. Nama benda pertama adalah pensil, kita beri centang pada bentuknya tetap dan dapat digenggam. Kemudian benda kedua adalah penghapus, maka kita beri tanda silang karena bentuknya itu tetap tidak berubah sesuai wadahnya. Kemudian penghapus dapat digenggam atau tidak dapat digenggam anak-anak? Dapat digenggam ya, maka kita beri centang pada tabel yang dapat digenggam. Kemudian buku. Perhatikan bagaimanakah sifat benda buku? Iya, sifat benda buku itu bentuknya tetap ya nak ya. Dan juga buku dapat kita genggam. Jadi kita berilah centang pada tabel seperti ini. Kemudian benda keempat adalah penggaris. Maka bagaimanakah sifat penggaris anak-anak? Sama ya, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Dan juga penggaris dapat kita genggam. Inilah sifat dari benda penggaris. Selanjutnya adalah krayon. Perhatikan bagaimanakah sifat krayon. Sifat krayon yang pertama itu bentuknya juga tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Dan juga krayon dapat kita genggam karena maka kita beri tanda centang. Nah, jadi semua benda padat itu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat kita genggam. Itu adalah sifat benda padat. Anak-anak tadi telah melakukan percobaan, hasil percobaan juga telah kita peroleh. Dapatkah kamu menyimpulkan bagaimana sifat benda padat anak-anak? Benda padat itu memiliki sifat bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah dan juga benda padat dapat kita genggam.
Yang kedua, apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Maka jika anak-anak lakukan, jawabannya adalah iya, sama. Jadi seperti inilah sifat benda padat. Sekarang, apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa musik bukan benda? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Nah, anak-anak, ini adalah contoh lagu barisan musik ciptaan A.T. Mahmud. Anak-anak boleh dengarkan lagunya. Dengan suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gederang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Demikianlah lagu yang berjudul Barisan Musik ciptaan A.T. Mahmud. Okay kids, just all our lesson for today. Let's close our study with sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Ingat untuk mengerjakan tugas yang akan Miss berikan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan ingat jangan keluar rumah jika tidak perlu. Oke anak-anak, sampai berjumpa besok. Bye-bye.